Namun ini kita akan jelaskan di tempatnya bahwasanya Ibrahim alaihissalam yang rajih, ia selalu bolak-balik melihat dan menjenguk anak dan istrinya dengan menggunakan al-buraq. Satu hewan yang perjalanan sangat ringkas yang pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam beberapa waktu saja. Satu malam, di malam hari beliau berangkat ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, lalu balik ke Mekah sebelum fajar terbit. Padahal di atas terjadi peristiwa antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami para nabi, para rasul. Kemudian di atas Nabi Musa bertemu dengan nabi-nabi, ada Adam, ada Ismail dan seterusnya di langit-langit, di urutan langit, hingga akhirnya di langit ketujuh ada Ibrahim dan terjadi perbincangan antara Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperintahkan 50 sholat, Nabi Musa menyarankan untuk minta keringanan dan seterusnya. Ini hewan burak yang juga digunakan oleh Ibrahim untuk menjenguk anak-anaknya, anak dan istrinya. Akhirnya Ismail pun tumbuh dewasa dan ia pun menikah. Ini yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas secara ringkas. Kalau kita rinci, ada peristiwa lain sebelum Ismail ini menikah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Dhariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Ibrahim secara ringkas pula. Ketika Ibrahim selamat dari api yang membakarnya oleh kaumnya yang di negeri Babil, ia pun meminta kepada Allah, qala rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami pun menganugerahkan kepada Ibrahim anak penyabar. Ini anak yang pertama. Anak yang pertama ketika Ibrahim berusia 83 tahun. Akhirnya Ibrahim alaihissalam datang menjumpai Ismail pada usia Ismail ketika itu sudah bisa meruncingkan anak panahnya sendiri. Meruncingkan anak panahnya sendiri. Disitulah Ibrahim alaihissalam ketika menjumpai Ismail mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Subhanallah. Anak yang pertama kali diberikan kepada Ibrahim setelah usianya 83 tahun. Istrinya yang pertama Sarah mandul. Sudah usia tua, anak satu-satunya. Kata Ibrahim, wahai anakku Ismail, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku akan menyembelihmu. Dan mimpi para nabi adalah salah satu dari jenis-jenis wahyu yang Allah berikan kepada para nabi. Kondisinya ketika itu, kalau falamma balagha ma'ahu as-sa'i, kalau kita mengikuti secara bahasa, ketika Ismail mulai bisa as-sa'i, lari-lari kecil, menunjukkan Ismail masih kecil. Belum mencapai usia 13 tahun. Iya kan? Usia 13 tahun, anak kecil udah bisa lari atau hanya lari-lari kecil saja? Udah bisa lari kencang, iya kan? Padahal yang Allah sebutkan falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Ketika Ismail ini mulai bisa berlari-lari kecil. Kami wahyukan kepada Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelihnya. Kita perhatikan jarak usia antara Ismail dengan Ishak adalah 13 tahun. 13 tahun. Nah ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya dalam kondisi berarti belum ada Ishak. Satu-satunya anaknya. Maka ini menambah ujian kepada Ibrahim. Anak satu-satunya dan diperintahkan untuk disembelih yang sudah lama dinantikan. Apa ucapan Ismail ketika ditawarkan oleh ayahnya bahwasanya aku bermimpi menyembelihmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan. Ia tahu ayahnya Nabi. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Engkau akan melihat aku termasuk orang-orang yang bersabar.
Akhirnya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika semuanya berdua ini mulai menyerahkan urusan mereka kepada Allah, Ibrahim membalikkan Ismail wajahnya ke tanah dan menyembelih dari belakang. Kenapa? Kata Ibnu Katsir dan selainnya, Ibrahim tidak tega kalau seandainya menghadapkan wajah Ismail di atas. Nanti ketika ia sembelih, ia melihat wajah anaknya, asyafaqah, rasa iba kepada anaknya nanti akan membuat dia tidak tega menyembelih anaknya. Padahal itu perintah Allah. Akhirnya ia pun watallahu lil jabin, dibalikkan jidatnya ke tanah. Kemudian Ibrahim akan menyembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika itu kami pun memanggilnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta. Ini tuh hanya ujian, wahai Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mengangkat derajatnya Nabi Ibrahim langsung setinggi-tingginya sangat mudah. Tapi Allah memiliki sunnatullah yang tidak akan berubah. Siapa yang ingin ditingkatkan derajatnya, dinaikkan derajatnya, dia harus melewati ujian. Allah berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, ini adalah benar-benar ujian yang nyata dan engkau telah lulus dari ujian ini. Beliau pun dijadikan imamul hunafa. Tidak ada satupun nabi yang datang setelahnya melainkan melalui jalur Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihi salam. Dan tidak ada umat yang datang setelah Ibrahim melainkan mereka semua mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah bagian dari mereka. Allah membantah orang-orang Yahud dan Nasara di dalam surat Al-Imran ketika mereka mengatakan waqalat ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Orang-orang Yahud mengklaim Ibrahim adalah bagian dari mereka. Nasara juga seperti itu. Lalu kata Allah, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia seorang hanif, bersih dari kesyirikan, muslim. Karena memang semua agama para nabi adalah agama Islam. Pemeluknya disebut muslim. Siapapun yang beriman dari kalangan umatnya Nabi Musa, dia adalah muslim. Yang beriman dari kalangan umatnya Nabi Isa, dia adalah muslim. Yang menamakan diri mereka Yahud, Nasara adalah diri-diri mereka sendiri. Wa minal ladzina qalu inna nasara, dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini Nasara. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan inna hudna ilaik, dan orang-orang Yahudi mereka menamakan diri mereka sendiri juga sebagai Yahud. Adapun hukum asalnya siapa saja yang beriman kepada Allah maka mereka adalah muslim. Baik. Akhirnya Ibrahim pun hendak menyembelih dan Allah menggantikannya, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan Ismail ini dengan kabsh, seekor kambing dengan tanduk yang panjang. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, ahli sejarah menyebutkan bahwasanya domba yang disembelih ini sebagai pengganti Ismail adalah domba yang merupakan kurban Habil yang diterima pada peristiwa Qabil dan Habil yang sudah pernah kita bahas di tempat ini. Jadi diterima oleh Allah dan dipelihara di surga, kemudian diturunkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam disembelih sebagai pengganti Ismail. Namun halal seperti ini, nggak ada dalil yang sahih yang menyebutkannya. Ini hanya istiqnas saja. Para ulama tafsir terkadang membawakannya dari ahlil kitab, dari Taurat dan Injil. Banyak sekali tambahan-tambahan seperti ini. Namun tidak penting, yang penting Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kabish, seekor kambing. Dan itulah sunnatullah yang Allah jadikan dan sunnatullah syar'iyyah bagi umat ini setiap tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian ayyam tasyrik setelahnya 11, 12 dan 13 sebagai hari An-Nahr, sebagai hari penyembelihan mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Akhirnya selamatlah Ismail dari penyembelihan ini. Ia tumbuh besar, Ibrahim pergi meninggalkan mereka hingga akhirnya Ismail menikah dari salah seorang kabilah Jurhum. Ketika menikah, Ismail seorang yang hidupnya sangat sederhana. Ibrahim tiba-tiba datang
ke rumah anaknya. Ketika itu ia tidak menemui kecuali istri dari Ismail. Lalu Ibrahim bertanya, bagaimana suamimu? Apa yang ia berikan kepadamu? Bagaimana kehidupan kalian? Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Kita lanjutkan kembali 15 menit insyaallah. Di antara perjalanan kehidupan Ismail ketika berjumpa dengan ayahnya adalah pada peristiwa Ismail yang semakin dewasa di tengah-tengah kabilah Jurhum Al-Amaliq. Ismail menikah dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum. Hingga akhirnya Ibrahim alaihissalam kembali menjenguk anaknya. Ketika itu Hajar sudah meninggal. Hajar sudah meninggal. Ibrahim mendatangi anaknya ini, datang ke rumahnya, ternyata yang ada hanyalah istri dari anaknya. Ibrahim pun bertanya kepada istrinya, Aina zawjuki, kemana suamimu? Ia mengatakan, qalat kharaja yabtaghi lana. Ia keluar mencari nafkah untuk kami. Lalu kata Ibrahim, wa kaifa aishukum? Bagaimana kehidupan kalian? Sang perempuan ini ternyata wanita yang kurang bersyukur. Dia mengatakan, nahnu fi syiddatin wa dhiq. Hidup kami dalam kesusahan dan kesempitan. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, melihat sang istri yang seperti ini, wanita ini, dia tidak tahu kalau bahwasanya laki-laki tersebut adalah Ibrahim, ayah dari suaminya. Lalu kata Ibrahim, akri ala zawjuki salam. Sampaikan salamku kepada suamimu. Wa akhbirhu an yughayyira atabata baitih. Dan sampaikan kepadanya untuk mengganti daun pintu rumahnya. Untuk mengganti pintu rumahnya. Akhirnya pergilah Ibrahim kembali ke Baitul Maqdis. Karena ketika itu Ibrahim bermukim di Palestina. Di Palestina. Akhirnya datang Ismail, merasa seperti ada yang baru saja datang dan pergi. Ia bertanya kepada istrinya, siapa yang baru saja datang? Lalu kata sang istri, ini yang datang adalah seorang syekh, orang yang sudah tua. Ciri-cirinya seperti ini dan seperti itu. Lalu kata Ismail, huwa abi, dia adalah ayahku. Hal awsaki bisyai, apakah ia mewasiatkan sesuatu? Sang istri tadi mengatakan iya. Ia mengucapkan salam, menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan ghayyir atabata babik. Dan dia menyampaikan untuk engkau mengubah daun pintu rumahmu. Lalu kata Ismail, dia adalah ayahku dan dia memerintahkan kepadaku untuk mentalakmu. Akhirnya Ismail pun mentalak istrinya ini. Tidak lama kemudian ia kembali menikah dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum, yang ternyata wanita tersebut adalah wanita penyabar dan pandai bersyukur. Ibrahim kembali datang kepada anaknya. Ini di antara hadis yang menunjukkan, ini di Sahih Bukhari, bahwasanya Ibrahim ini sering mendatangi dan menjenguk anaknya. Dan safar pada zaman dahulu itu sangat berat. Sehingga sangat susah bagi Ibrahim untuk sering bolak-balik seperti ini. Baru nyampe di Palestina balik lagi, nyampe di sini balik lagi. Itu sesuatu yang sepertinya orang gak akan lakukan. Maka benarlah apa yang diucapkan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan selainnya, membawakan beberapa riwayat bahwasanya Ibrahim bolak-balik antara Mekah dan Palestina ini menaiki burak. Iya. Walaupun kita tidak menjazm, hanya saja qarinatul hal, indikasi-indikasi yang mengarahkan kepada hal tersebut, apalagi ada riwayatnya, maka itu sangat memungkinkan. Baik.
Akhirnya menikahlah Ismail dengan wanita yang penyabar dan pandai bersyukur ini. Datang kembali Ibrahim ingin berjumpa dengan anaknya. Ternyata ketika itu ia hanya menjumpai sang istri di dalam rumahnya. Ia bertanya, "Aina zawjuki? Kemana suamimu?" Ia mengatakan, "Kharaja yabtaghi lana." Ia sedang keluar mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim kembali menguji sang wanita ini dengan bertanya, "Wa kaifa aishukum?" Bagaimana kehidupan kalian? Qalu nahnu fi khair. Kami berada di dalam kebaikan. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang ada pada mereka. Lalu kata Ibrahim, "Madza ta'amukum?" Apa makanan kalian? Qalat al-laham. Makanan kami adalah daging. Nah, ketika itu belum ada biji-bijian. Maksudnya di Mekah belum ada biji-bijian. Tapi kalau di muka bumi sudah ada. Kita pernah sebutkan pada kisahnya Nabi Adam bahwasanya ketika pertama kali Adam turun ke muka bumi, ia bingung. Ini apa yang harus dilakukan? Maka Allah dengan rahmatnya setelah menerima taubat Adam dan istrinya Hawa, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk membawakan biji-bijian dari langit. Di antaranya gandum dan yang seterusnya. Di situ Jibril mengajarkan kepada Adam alaihissalam cara bercocok tanam, cara beternak. Jadi ketika itu sudah ada biji-bijian, namun biji-bijian ini banyaknya di negeri Syam, gandum di negeri Syam. Sampai zamannya Nabi SAW tidak ditemukan di Mekah ini gandum. Mereka mendapatkan gandum dari perdagangan, karena orang-orang Quraisy terkenal dengan perdagangan. Sampai ada satu muamalah, satu interaksi perdagangan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu dengan orang-orang Syam, yaitu bai'us salam. Apa itu bai'us salam? Yaitu seorang pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu secara lunas, sementara barangnya belum ada. Ini boleh untuk barang yang belum ada seperti pertanian, hasil pertanian. Ini boleh. Bukan menjual barang yang bukan miliknya. Jadi mereka mencari petani, kemudian diberikan uang ini, tentunya dia akan mendapatkan harga lebih murah. Iya. Dia dapat diskon misalnya 1/10 dari harga normal atau seterusnya. Nah, ini namanya bai'us salam. Dahulu orang-orang, hadis Ibni Abbas, mereka melakukan as-salam ini kepada orang-orang Syam. Karena mereka ingin mendapatkan biji-bijian. Asyahid, ketika itu belum ada biji-bijian di Mekah. Akhirnya ia mengatakan, makanan kami adalah daging. Wa madza syarabukum? Apa minuman kalian? Sang wanita ini mengatakan air Zam-Zam. Lalu kata Ibrahim kepada sang istri ini, aqri ala zaujikis salam. Sampaikan salamku kepada suamimu dan sampaikan juga an yuthabbita atabata babih. Untuk dia memperkuat pintu rumahnya. Akhirnya pergilah kembali Ibrahim, datang Ismail, sepertinya merasa ada yang habis, yang baru saja datang. Lalu ia mengatakan, sang istri tadi mengatakan, baru saja tadi datang kepada di rumah ini seorang syekh, orang tua, ciri-cirinya seperti ini, seperti itu. Lalu kata Ismail, wa madza awsaki? Apakah ada wasiat? Sang istri mengatakan, dia bertanya tentang kehidupan kita, aku katakan kita kehidupan yang layak, alhamdulillah. Dan dia bertanya tentang makanan kita, aku sebutkan daging dan air. Lalu dia mengatakan, memerintahkanmu untuk menguatkan daun pintu rumahmu. Lalu kata Ismail, itu adalah ayahku dan memerintahkanku untuk tetap menjadikan engkau sebagai istriku. Kemudian Ibrahim datang lagi setelahnya. Ketika itu datang untuk membangun Ka'bah. Masya Allah, kita ringkas. Datang untuk membangun Ka'bah. Di sini para ulama sedikit ada silang pendapat yang tidak ada konsekuensinya ya. Yaitu apakah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dari dasar ataukah hanya menaikkan bangunan fondasi Ka'bah yang sudah ada. Kenapa? Aslul khilaf,
perselisihan pendapat di kalangan para ulama dan ahli sejarah ini dikarenakan firman Allah dalam suratul Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail menaikkan fondasi. Nah di situ fondasinya sudah ada. Mereka disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Ka'bah. Dan pada kisah Nabi Adam, pada pembahasan Qabil dan Habil, mungkin ada yang masih ingat, kenapa bisa terjadi pembunuhan Qabil terhadap Habil? Ketika itu mereka hidup bersama Nabi Adam. Keseharian mereka bersama Nabi Adam. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk mendatangi Mekah. Yang mana di Mekah tersebut ada rumah Allah. Nah di sini yang menguatkan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya bangunan Ka'bah ini dibangun oleh fondasinya dibangun oleh malaikat. Kemudian ditinggikan oleh Ibrahim alaihissalam dan pernah hancur kena banjir ketika zaman Quraisy dan mereka membangun kembali dan terus hingga akhirnya bangunannya mengecil. Dulu besar hingga akhirnya mengecil. Baik. Akhirnya mulailah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, keduanya saling membantu untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail mencarikan batu di sekitar Ka'bah dan Ibrahim yang menyusun batu-batu tersebut hingga membentuk sebuah bangunan. Yang anehnya, Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah ini adalah berdasarkan perintah dari Allah. Yang ia lakukan adalah ketaatan. Dan Ibrahim sendiri, beliau memiliki julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Keikhlasannya sudah tidak perlu diuji. Tadi kita sudah sebutkan keikhlasan Ibrahim di dalam ketundukan kepada Allah sudah diuji dengan cobaan untuk menyembelih anaknya dan dia melakukannya hingga akhirnya Allah menggantikan anaknya dengan seekor kambing. Artinya tidak diragukan Ibrahim untuk keikhlasan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Namun anehnya Khalilur Rahman bi amrin minar Rahman, kekasih Allah, menjalankan perintah Allah membangun Ka'bah. Kemudian ia berdoa ketika membangun Ka'bah bersama Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba dengarkan apa doa Ibrahim. Kata Allah, ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi dari Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah dengan mengatakan rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan ini dari kami. Subhanallah. Perintah Allah yang mengerjakannya adalah kekasih Allah, tapi dia masih berdoa, ya Allah terimalah amalan yang kami lakukan ini. Disebutkan Ibnu Katsir, mereka mengucapkan doa tersebut bukan cuma satu kali, tapi setiap kali Ismail menyerahkan batu kepada ayahnya, ia membaca doa tersebut. Dan setiap kali Ibrahim menyusun batu-batu tersebut, ia terus mengucapkan doa ini. Dan inilah kenapa Allah mengangkat derajat Ibrahim. Al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ciri orang yang beriman. Berkata Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, al-mu'minu jama'a bainal ihsan wa makhafa, wal munafiq jama'a bainal isaati wal aman. Seorang mukmin yang hakiki adalah seorang yang terdapat pada dirinya dua hal, yaitu berusaha mengerjakan perintah Allah sebaik mungkin. Dia pelajari apa yang harus dia lakukan dalam sholatnya. Dia pelajari apa yang harus dia lakukan ketika puasa, ketika umrah, haji, sedekah, dan seterusnya. Dia belajar terlebih dahulu agar dia tahu apa yang Allah inginkan darinya di dalam beramal ini. Allah sudah mengutus Rasulnya mencontohkan amalan tersebut. Maka dia bertanya kepada dirinya, seperti apa Rasul mencontohkan berdasarkan wahyu dari Allah. Nah ini kalau seorang ingin memperbaiki amalannya.
Nah, seorang muslim ketika dia beramal, dia berusaha melakukan yang terbaik. Kemudian setelah dia beramal, dia khawatir jangan sampai Allah tidak menerima amalan tersebut, sehingga dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang sudah melakukan, mengerahkan apa yang mereka bisa lakukan, tapi ternyata hati mereka dalam keadaan takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriquna wa yashrabuna al-khamr wa yaznun?" Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang Allah sebutkan ini, mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan, kemudian hati mereka takut, itu mereka adalah pencuri, peminum khamar, para pezina, kok mereka habis melakukan tapi mereka takut? Apa kata Rasulullah? La yabnatas Siddiq. Bukan itu maksudnya wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha. Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli salat, ahli puasa dan ahli sedekah, akan tetapi mereka khawatir jangan sampai amalan-amalan yang telah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terus khawatir, dan rasa khawatir ini membuat mereka untuk menjaga amalannya. Yang sudah bersedekah tidak perlu lagi untuk mengumbar ke sana dan ke sini bahwasanya dia telah bersedekah, atau dijadikan sebuah konten untuk mendapatkan viewers dan like yang banyak. Bukan seperti itu. Ini Al-Khalil, Khalilur Rahman. Bi amrin minar Rahman. Perintah ketaatan dari Al-Khalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengerjakan adalah kekasih Allah, tapi dia masih meminta, "Ya Allah, terimalah amalan kami ini." Lalu bagaimana dengan kita yang kesehariannya sibuk hanya mengejar dunia, urusan perut dan kesejahteraan kita saja, dan kita selalu merasa aman bahwasanya kita adalah ahlus surga. Nasallahu salamul afiyah. Udah jam 8. Semoga apa yang kita dengarkan dari kisah-kisah orang-orang saleh terlebih terdahulu, kisah para nabi, sedikit tapi kita bisa mengambil pelajaran darinya jauh lebih banyak dibanding kita membahas kisah yang panjang hanya lewat kuping kanan dan keluar kuping kiri. Wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesalahan dan kekurangan famini wa minasyaitan. Wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad subhanaka Allah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين